estafet saya ambil Bu ya. Alhamdulillah narasumber kita juga sudah bergabung. Sebelumnya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua PTFI, para dekan, Kaprodi, dan Bapak Ibu peserta workshop hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Prof. Yandi. Selamat bergabung Prof. Baik, saya akan membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Saya akan membacakan CV dari Bapak Profesor Dr. Apoteker Yandi Syukri, SSC MSI. Beliau lahir di Payakumbuh dan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Jurusan Farmasi Fakultas MIPA UII dari tahun 2018, periode 2018 sampai 2022. Sangat banyak penelitian dan publikasi yang sudah beliau lakukan. Yang terbaru adalah tentang pembuatan sidan kosmetika sebagai anti-aging, serta karya-karya ilmiah yang juga sangat banyak, ada buku dan sebagainya, serta telah meraih berbagai macam penghargaan, diantaranya adalah best paper pada Kongres FAPA di Bangkok dan sebagai dosen berprestasi peringkat 2 UI tahun 2019. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilakan Bapak Profesor Dr. Yandi Syukri untuk membawakan materi tentang penetapan profil lulusan dan CPL. Saya waktu dan tempat saya persilakan Prof. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke hutan mencari burung pelatu, pergi berjalan, landai menurun. Supaya hadirin tidak mengantuk, izinkan saya membawakan pantun. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Jadi Bapak Ibu sangat senang sekali ya bisa ketemu ya, bisa bersilaturahmi di sini. Banyak senior-senior saya dan sejawat-sejawat yang hadir di sini. Nah, pada kesempatan ini saya akan izin ya berbagi ya untuk untuk berdiskusi ya untuk kita semuanya berkaitan dengan materi yang dimintakan dari APTNI, yaitu bagaimana menyusun profil lulusan dan juga capaian pembelajaran. Oke, sudah bisa dilihat ya slide yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, semoga tidak mengantuk ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini materi yang sudah kesekian ya. Dan barangkali ya ini kita hanya banyak ya untuk berbagi ya, sharing dalam penyusunan profil dan capaian pembelajaran atau CPL. Dan saya sangat yakin sekali bahwa saat ini APTFI sudah menyampaikan ke semua Bapak Ibu, ke prodi di semua fakultas farmasi di Indonesia, kita sudah menyusun yang disebut dengan CPL ya, CPL. CPL yang kita susun itu sebetulnya itu adalah CPL atau capaian pembelajaran yang minimal ya, yang minimal. Nah, apa yang maksud dengan minimal? Berarti Bapak Ibu memiliki peran nantinya bagaimana harus mengembangkan ya, mengembangkan. Nah, jadi ini sedikit ya topik-topik bagaimana kita membuka suatu kerangka pola berpikir kita dalam menatap seperti apa kira-kira farmasi yang kita harapkan ke depan gitu ya. Dan juga kira-kira kita juga bisa merespon saat ini apa yang terjadi dan kita harus mampu memprediksi nah seperti apa di masa yang akan datang gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sangat yakin sekali dari tadi mungkin semua pembicara Bapak Ibu mengikuti workshop dan sebagainya, itu selalu orang bercerita tentang revolusi industri ya, revolusi industri. Nah, apapun istilahnya itu, tapi yang penting saat ini dunia sudah berubah. Itu intinya, dunia sudah berubah. Sesuatu hal yang kita dulunya tidak pernah memprediksi, tidak pernah kita perkirakan, itu muncul saat ini. Jadi itulah yang disebut dengan era disruption ya, disrupsi. Nah, sebetulnya apa sih perbedaan antara disrupsi itu dengan inovasi? Kalau dulu kan kita jarang ya mengenal istilah-istilah disrupsi itu apa ya. Kita hanya mengenal inovasi.
Ya, jadi inovasi itu prinsipnya adalah terjadi suatu perubahan ya, tetapi yang lama itu masih ada itu, yang lama masih ada. Tetapi kalau disrupsi itu terjadi perubahan yang sangat drastis, tetapi yang lamanya hilang, atau semakin lama semakin hilang, dan muncullah yang baru, di mana yang baru itu dulunya tidak pernah kita prediksi. Itulah yang muncul, itulah era yang kita hadapi pada saat ini. Nah, tentunya dalam menatap era itu kita sudah bisa melihat ya, ciri-cirinya mungkin sudah banyak sekali, bahwa sekarang kalau kita melihat Piala Eropa itu ya Bapak Ibu ya, yang kalau melihat itu sponsornya itu adalah ya apa namanya, itu adalah sponsor yang itu adalah IT digital semua itu. Termasuk sekarang ini kita melihat di Indonesia saja, kalau ada siaran televisi itu yang mensponsori itu adalah Tokopedia, Blibli, Gojek, Ruang Guru. Nah bayangkan Ruang Guru itu dia bagaimana kekuatannya itu membeli siaran itu. Itulah kehebatannya. Sementara dulunya kalau kita lihat itu kan kita tidak mengenal itu istilah-istilah seperti itu kan, platform itu tidak pernah kita dengar dulunya. Tetapi sekarang mereka lah yang merajai, dan itu adalah para pemuda milenial itu, anak-anak muda yang memiliki perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Coba kita lihat, seperti industri pesawat terbang ya, dalam kondisi saat ini, nah itu bangkrut. Tetapi ada suatu perusahaan, dia tidak perlu memiliki pesawat terbang, tidak perlu dia memiliki hotel, tidak perlu dia memiliki toko, tetapi dia hanya memiliki platform. Itulah yang menguasai perekonomian pada saat ini. Ini adalah ekonomi yang dibangun oleh orang-orang milenial yang sebelumnya tidak pernah kita prediksi. Nah dengan demikian, nah inilah kalau kita ingin membangun bagaimana masa depan pendidikan tinggi farmasi kita saat ini, makanya inilah yang perlu kita pikirkan. We need to reimagine higher education, not just repair. Berarti kita harus menata ulang, bukan hanya memperbaiki saja. Kalau memperbaiki itu adalah sesuatu yang as usual. Kita harus mampu menatap, harus mendefinisikan sesuatu hal-hal yang baru. Apalagi percepatan era disrupsi ini, nah ini juga dipercepat oleh adanya pandemi COVID-19 saat ini. Inilah era yang kita hadapi, inilah era yang akan kita jalankan beberapa tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sekarang, kita tidak sulit kita bayangkan dulu ya. Dari dulu itu kita berpikir, pembelajaran itu nggak pernah itu, berkali-kali kita diminta buatlah pembelajaran itu yang model blended. Jadi blended itu kan dari dulu kan, blended itu sebagian dilakukan dengan tatap muka, sebagian lagi jangan tatap muka, tetapi dilakukan dengan IT atau pembelajaran online. Dulu nggak jalan itu Bapak Ibu, saya pun juga saya buat di RPS itu, saya buat itu blended, tapi nggak jalan itu. Mengapa? Karena hobi kita, kesenangan kita sebagai seorang guru itu berhadapan langsung dengan mahasiswa kan. Kita bisa bercerita dengan baik pada mahasiswa kita menerima, ya bisa juga tidak. Kita nggak bisa lagi membayangkan kondisi itu Bapak Ibu. Saya kok mudah-mudahan apakah salah prediksi saya atau enggak, kayaknya kondisi pembelajaran kita seperti masa lampau, seperti pembelajaran kita sebelum pandemi itu, kayaknya menurut saya kok tidak akan balik lagi seperti itu Bapak Ibu. Apalagi sekarang kita sudah sangat terbiasa ya dengan dunia online. Siapa yang memprediksi Zoom? Zoom itu adalah suatu hal yang tidak pernah dikenal dari dulunya. Yang kita kenal itu adalah kalau ingin rapat online kan Skype dulu kan, jarang. Zoom itu sudah lama muncul, tapi sekarang Zoom itu merupakan satu platform yang kita gunakan, dan itulah sekarang kita menemukan dunia baru. Nah inilah pelajari. Bagaimana kita harus memandang
bagaimana kita menatap perguruan. Dulu sudah pernah disampaikan tahun 10 di Clayton and Christensen dari Harvard University. Dia sudah disruptive innovation. Nah, di mana pada saat itu haruskan signifikan. Jadi kata kuncinya perubahan ini sekarang perguruan tinggi kita. Bapak Ibu jangan membayangkan perguruan tinggi itu seperti sebelumnya, tatap muka itu. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita ini sebagai dosen ya, sebagai seorang guru, kita itu adalah guru yang lahir di abad 20 kan? Abad 20. Sedangkan mahasiswa kita sekarang itu adalah mahasiswa milenial. Dia itu lahir pada abad ke-21. Abad 21. Berbeda zaman kita. Model pembelajaran kita, bagaimana model pembelajaran kita? Tatap muka. Bapak Ibu, tatap muka itu kayaknya pembelajaran yang dilakukan pada abad ke-19 itu. Tahun 1800-an. Itu sudah dilakukan tatap muka seperti itu. Ada kelas, ada kursi, ada guru menjelaskan di depan. Kayaknya itu adalah pembelajaran yang lama. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Model kita itu, gaya pembelajaran kita adalah abad ke-19, dosennya adalah abad ke-20, mahasiswanya abad ke-21. Nah, inilah harus ada yang kita rubah kayaknya. Harus kita rubah. Bagaimana kita menata bahwa kita harus membawakan model pembelajaran kita tentunya adalah model pembelajaran yang milenial itu. Abad ke-21. Ini adalah salah satu ciri yang sudah difikirkan. Makanya itulah bagaimana pembelajaran abad 21 itu. Dulu itu sudah pernah difikirkan di sini. Inilah yang disebut dengan model pembelajarannya itu adalah Massive Open Online Course atau MOOC itu. Itu sudah muncul. Dulu kita mengenal yang disebut dengan Khan Academy ya. Nah, jadi model pembelajarannya itu adalah seperti universitas itu pokoknya kita mau jadi apa, kita yang memutuskan sendiri. Oke ya, misalnya Pak Asrul ya. Pak Asrul itu dulu kuliah itu Pak Asrul memilih farmasi, begitu ya, memilih farmasi. Pada saat memilih farmasi itu kita ikut kuliah. Semua pembelajaran, kurikulum itu ditetapkan oleh perguruan tinggi kan? Betul ya? Kita nanti lulus mendapatkan ijazah. Nah, begitu, kira-kira seperti itu. Itu yang kita hadapi sekarang. Saat ini Bapak Ibu menghadapi ini muncul suatu University of the People namanya. Ini kalau saya lihat di situ itu universitas suka-suka itu. Kita mau jadi apa? Ya kita yang memutuskan. Contohnya, saya ingin menjadi seorang farmasi yang hebat di bidang marketing atau di bidang digital marketing. Kan begitu kan? Saya terserah, saya mau memilih mata kuliahnya apa, berapa SKS yang saya inginkan. Nah, itu kita memilih, itulah yang suka-suka. Oh, berarti saya tidak harus mengambil mata kuliah di farmasi semuanya kan? Ada beberapa di farmasi, ada beberapa mata kuliah itu saya ambil di ekonomi. Ada mata kuliahnya manajemen. Dan ada lengkap, ada mata kuliah yang sosial, itu harus saya ambil. Kita sendiri yang memutuskan itu, kita ambil sendiri. Jadi itulah universitas suka-suka. Kita mau jadi apa, kita memilihnya. Nah, sehingga nanti yang akan mengukur kita hebat itu kita sendiri. Berbeda Bapak Ibu ya, kira-kira ya, dengan universitas sekarang kan. Berarti ke depan itu alumni perguruan tinggi yang hebat tidak mempengaruhi orang menjadi hebat lagi. Jadi yang menentukan itu adalah kita mau menjadi apa. Nah Bapak Ibu, saya melihat di websitenya ini, coba lihat. Ini minggu yang lalu saya ambil 75.000 gitu. Jadi setiap bulan itu 10.000 pertambahan mahasiswanya itu. Oh, ini universitasnya bagus apa tidak? Coba lihat kualitinya itu. Siapa yang mengakui kualitinya? Ini adalah universitas yang hebat yang mengakui kualitasnya. Lihat di sini.
alumninya bekerja di mana saja. Ini adalah perusahaan-perusahaan dunia yang hebat, adalah perusahaan saat ini. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi mengapa ini penting karena kita sekarang mau menyusun kan, mau menyusun profil kan, mau jadi apa nanti. Nah, sehingga dengan demikian ini adalah kerangka kita bahwa kira-kira ke depan kita mau menyusun mahasiswa kita itu bagaimana profil lulusannya. Nah, inilah konsep awal yang harus kita lihat. Nah, sehingga adanya inovasi-inovasi yang harus kita lakukan dan ini tidak boleh terhindarkan. Kalau dulu kayaknya komponen tertinggi, kalau kita di kampus itu, apalagi kampus swasta seperti saya itu, kan itu adalah membangun gedung kan, gedung, ruang kelas. Tapi kayaknya sekarang nggak butuh amat lagi gedung itu, nggak butuh amat. Kuliah sudah bisa kita lakukan online kan, semuanya kan. Untuk apa lagi? Kalau ada pertemuan cuma beberapa kali pertemuan kan. Nah, yang butuh itu hanya adalah laboratorium kan. Sehingga dengan demikian bisa nggak berkurang biaya pendidikan? Ya bisa, tetapi mungkin IT-nya harus hebat kan. Jadi sebetulnya kemana nantinya pengembangan kita, kemana pembiayaan kita. Nah, kalau universitas, kalau menurut saya ke depan itu IT-nya yang harus hebat, bukan gedungnya. Gedung itu buat apalah? Nggak perlu lagi kita, nggak perlu lagi. Karena sekarang pembelajaran dimanapun bisa dilakukan, dari rumah bisa. Nah, sehingga investasi IT itulah inovasi-inovasi yang dibutuhkan dalam inilah yang saya sebut tadi dengan menata ulang, reimagine ya, just not repaint, bukan hanya memperbaiki. Nah, sehingga itulah sekarang era yang akan kita hadapi disebut dengan new era. New era merupakan anti resiko yang harus kita terapkan untuk menata perguruan tinggi farmasi yang hebat di masa yang akan datang, yang bisa bersaing. Nah, Bapak Ibu, kayaknya saya membayangkan ini yang akan kita lakukan sekarang ya. Ini yang disebut dengan integrated virtual learning. Kita jangan lagi membayangkan satu ruang kelas itu diisi 40 mahasiswa, 50 biasanya, atau 70 mahasiswa kan. Tapi kayaknya ke depan, beberapa tahun ke depan ini, kondisi yang nggak jelas saat ini, dengan pandemi ini, maksimal kayaknya hanya separuh gitu, hanya separuh. Nah, mahasiswa yang lainnya di mana? Ya bisa di rumah kan, itulah integrated virtual learning. Separuh di dalam kelas, separuh bisa di rumah. Sehingga tentunya kemampuan IT kita, nah di perguruan tinggi harus bagus. Karena ini ya banyak pengayaan yang harus kita lakukan. Waduh Bapak Ibu, apalagi kalau kita membaca bukunya Renard Casali itu The Great Shifting, Series of Disruption. Kayaknya kalau kita tidak berbenah ya, kalau tidak ada inovasi, keinginan untuk merubah, menata perguruan tinggi ke depan itu, kayaknya kita akan tergilas itu. Kayaknya kita akan tergilas. Termasuk dalam pembelajaran, kalau masih tatap muka, dosennya di depan. Nah, makanya sekarang ini, dari APTFI kan salah satunya itu bagaimana inovasi pembelajaran ini penting bagi kita. Karena peran kita sekarang sudah berubah. Kalau dulu adalah guru mengajar, kalau sekarang tentunya bagaimana kita mengajarkan gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, student centered learning. Nah, Bapak Ibu, untuk membuka wawasan kita untuk diskusi ya saat ini, coba dilihat apakah betul dan tidak Bapak Ibu sendiri yang memutuskan nanti ya, iya apa enggak gitu ya, coba dirasakan sendiri. Ini adalah 10 faktor yang berpengaruh untuk kesuksesan seseorang. Nah, kita bisa melihat nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah karakter loh semuanya. Kejujuran, kedisiplinan yang tinggi, mudah bergaul, kerja keras, kecintaan, leadership, kepribadian yang kompetitif, yang harus bersaing, itulah yang membuat orang itu menjadi sukses. Itulah yang harus kita harapkan, bagaimana karakter-karakter ini bisa kita tata, bisa kita integrasikan ke dalam pembelajaran kita. Nah, makanya dalam menyusun capaian pembelajaran itu, nah berikutnya kita dalam menyusun capaian pembelajaran, itu harus banyak aspeknya, bukan hanya aspek kognitif. Kalau kognitif kan hanya aspek pengetahuan kan. Anda bisa, apa yang kita berikan, apa yang harus ditangkap oleh mahasiswa, bukan hanya itu. Tetapi harus ada aspek afektifnya.
Nah, afektifnya inilah berikutnya yang kita sebut dengan karakter kan. Aspek karakternya. Nah, termasuk psikomotoris. Kalau psikomotorik tentunya kemampuan dia mampu melakukannya seperti praktikum. Nah, coba lihat. IPK 6 itu ranking 30 katanya. Jadi Bapak Ibu yang IPK-nya tinggi belum tentu kita hebat ya. Masih menghasilkan mahasiswa yang IPK-nya tinggi 3,75, 4. Belum tentu itu merupakan faktor membuat kita sukses. IQ 21 malahan. Universitas favorit Bapak Ibu. Ranking ke-23. Universitas favorit, daya saingnya tinggi, perguruan tingginya hebat, dikatakan di sini hanya peringkat ke-23 untuk membuat orang menjadi sukses. Nah, makanya perguruan tinggi manapun sekarang itu tidak menjamin lagi. Yang penting adalah bagaimana dalam penataan profil, menata kurikulum kita itu dan pembelajaran kita itu kejujuran, kedisiplinan. Nah, itu merupakan kunci. Karakter itulah yang merupakan kunci keberhasilan dari mahasiswa kita. Nah, ini adalah top 10 ya, trending 2022, kemampuan-kemampuannya, ya, kemampuan analytical thinking-nya, ya, active learning, creativity, nah kemampuan teknologi. Nah, ini juga sangat penting. Termasuk aspek leadership-nya, emotional intelligence, ya. Bagaimana nantinya dia bisa memecahkan permasalahan. Nah, ini adalah kemampuan yang sangat penting dan itu betul-betul harus kita pikirkan sekarang dalam menata profil, dalam merumuskannya menjadi suatu CPL ya, capaian pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu dari tadi mungkin sudah dijelaskan juga bahwa perubahan mindset ya ke depan itu dalam education of 4.0 ini. Nah, yang pertama yang paling penting kita lakukan adalah reorientasi kurikulum. Ya, kurikulum kita harus kita tata ulang. Jadi tata ulangnya apa tujuannya? Menatap masa depan. Perubahan-perubahan yang terjadi di hadapan kita saat ini. Berikutnya metode pembelajaran. Blended learning. Tapi kayaknya sekarang full online kayaknya, bukan blended lagi. Tetapi kemungkinan ke depan itu ya blended learning itulah. Jadi kita harus menyiapkan ruang-ruangan pembelajaran yang online itu tetap dipertahankan. Dengan demikian kata kuncinya IT harus bagus. Nah, skill untuk abad ke-21 ya, skill, kemampuan IT ya dan sebagainya itu harus kita siapkan. Nah, termasuk infrastruktur ya, teknologi itu harus kita siapkan dalam membangun perguruan tinggi. Jadi memang investasi yang mahal sekarang adalah di teknologi itu ya, di IT. Gedung nggak penting sekarang, nggak usah memikirkan membangun gedung 5 lantai dengan puluhan miliar, lebih bagus dibelikan ke fasilitas IT. Nah, berikutnya juga kemampuan literasi data ya, literasi terkini termasuk manusia. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus kita berikan ya kepada mahasiswa kita. Nah, Bapak Ibu, itu hanya sekedar pembuka ya. Biasanya saya sangat favorit itu ya, slide itu selalu saya sampaikan untuk membuka diskusi kita nantinya ya dalam menyusun profil ya, Oke ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam profil lulusan ya, Nah, profil lulusan ini harus kita tata ya, harus kita buat sekarang ini. Maksudnya yang disebut dengan profil ini, apa peran yang akan dilakukan oleh lulusan kita nanti kalau dia lulus selesai pendidikan di kampus kita, mau jadi apa nantinya. Nah, keahlian apa yang kita berikan, itulah yang harus kita susun dulu. Nah, itulah yang disebut dengan profil lulusan. Jadi, nah ini lebih ditentukan oleh pengguna lulusan dan pemangku kepentingan. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana teknik dalam menyusun profil ini. Nah, berikutnya setelah profil, tapi sebelum profil itu mungkin tadi sudah dijelaskan ya dari pagi tadi, visi misi dulu ya. Visi misi itu sangat penting. Nah, kalau visi itu kata kuncinya kalau kita di prodi adalah scientific vision ya. Visi yang keilmuan.
Maksudnya pada scientific vision atau visi keilmuan itu harus muncul competitive advantage-nya, harus muncul visi keunggulan kita. Farmasinya apa keunggulannya? Farmasi bahan alam. Tanya tetangganya, ya farmasi bahan alam juga. Tanya lagi, ya bahan alam juga. Bedanya ya di mana? Ya di situlah. Nah, kan gitu kan? Di mana bedanya bahan alamnya itu? Itulah yang harus kita rumuskan dengan baik, Bapak Ibu. Nggak boleh sama itu. Ya, kalau UIN, kalau bahan alamnya, nah jangan sama nanti. Kalau bisa ada perbedaan, kan begitu ya? Harus ada perbedaannya. Jangan itu semuanya. Ini penting loh Bapak Ibu ya, karena itu loh dilihat nantinya apa bedanya. Nah, nantinya yang ngajarnya ya itu juga kan, dosennya. Ya mesti kan enggak. Makanya itu harus masing-masing perguruan tinggi itu harus punya scientific vision. Nah, berikutnya setelah visinya kita munculkan, baru kita lihat profil lulusan kita itu apa. Nah, setelah profil lulusan itu, barulah kita munculkan CPL kan, capaian pembelajaran atau learning outcome. Nah, oke, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Umi yang disebut dengan OBE ya, Outcome Based Education. Nah, Outcome Based Education ini kan ceritanya kita mau meluluskan itu mau jadi apa, kan gitu kan? Mau jadi apa? Bukan nantinya kalau selama ini kalau kita masuk ke suatu perguruan tinggi itu kan kurikulum sudah disiapkan, kita belajar mau jadi apa. Nah, itu kan apa namanya? Nah, ini harus kita tata ulang. Dalam outcome based education itu dia adalah backward to design ya. Jadi backward to design itu mau jadi apa, mau seperti apa nanti, itu dulu yang kita rumuskan. Itulah yang disebut dengan capaian pembelajaran. Jadi ini juga disebut dengan outcome based education. Jadi perlu kemampuan apa nantinya? Nah, berikutnya dalam menyusun capaian pembelajaran ini, bolehlah Bapak Ibu nantinya meminta masukan dari profesional, dari industri, dari tempat yang lain, dari tempat pekerjaan, nggak apa-apa. Nah, supaya kita melihat kira-kira kebutuhan masa depan itu apa kan, yang kita gunakan dalam menyusun CPL. Nah, dan berikutnya belajarnya apa? Inilah yang kita masukkan ke dalam bahan kajiannya atau body of knowledge-nya itu. Nah, sehingga nantinya antara capaian pembelajaran, ada bahan kajian, itu satu kesatuan nanti yang harus kita tata ya, harus kita tata. Nah, sehingga nanti CPL yang muncul itu ya, itulah nanti yang akan dibebankan ke dalam mata kuliah. Ya, ke dalam mata kuliah. Nah, boleh nantinya mestinya dalam beberapa mata kuliah itu nantinya mestinya memunculkan ke satu CPL ya. Oke ya Bapak Ibu, nanti akan kita lihat ya, akan kita bedah masing-masingnya. Nah, ini masih bercerita tentang lulusan ke depannya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Universitas Suka-Suka tadi kayaknya itulah yang dirancang sekarang itu yang diadopsi menjadi MBKM itu, Merdeka Belajar, kan begitu kan? Merdeka Belajar. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan MBKM itu banyak modelnya. Bisa nantinya pergi ke tempat lain belajar 6 bulan, bisa ke industri, bisa kemanapun, dan diakui 24 SKS, kan gitu kan? Nah, boleh. Dan ini mungkin kalau kita lihat di farmasi bisa nggak? Kan debatable kan? Nah, Bapak Ibu sekarang mumpung lagi menyusun kurikulum baru, siapkanlah beberapa SKS itu yang fleksibel ya, yang bisa mengadop nantinya MBKM ini, karena kita kayaknya wajib, suka nggak suka, diakreditasikan, nggak ada ditanya. Ya itu kan sekarang kan, kalau akreditasinya berubah standarnya ke depan gimana kan? Karena ini sudah diputuskan oleh pemerintah, kan begitu kan? Kita akan ikut. Mau tak mau, suka nggak suka, ya farmasi, bidang kesehatan kayaknya menurut saya harus ikut dalam program MBKM. Nah, tetapi modelnya seperti apa? Nah, itulah yang harus cari, banyak modelnya. Bisa nantinya di antar prodi dalam satu universitas, antar prodi yang berbeda universitas, itu nggak ada masalah. Banyak modelnya. Nah, tapi yang paling penting Bapak Ibu, kalau boleh kita lihat ke depan itu, tentunya kalau saya melihat kayaknya wajib kita memberikan mata kuliah IT, Big Data,
artificial intelligence. Kayaknya itu bisa menjadi mata kuliah yang wajib gitu. Tetapi tidak harus pada prodi kita kan. Boleh nantinya ikut di prodi lain di universitas kita yang sama, atau boleh kita ikutkan nanti pada prodi yang lain di luar universitas kita kan. Nah, jadi tidak harus kita menyelenggarakan mata kuliah IT Big Data Artificial Intelligence, tetapi kayaknya menurut saya wajib ini kita berikan pada mahasiswa. Kalau enggak nanti wah ini eranya mereka kan, kita akan rugi nanti Bapak Ibu. Nah, tadi yang saya katakan adalah fleksibilitas SKS untuk MBKM itu perlu dipersiapkan. Nah, karena kalau kita lihat MBKM ini prinsipnya itu adalah inilah yang sekarang itu disebutnya dengan Universitas Gaya Baru, kan begitu ya? Universitas Gaya Baru. Kalau dulu itu apa cita-cita Anda? Tanyakan farmasi. Oh, saya ingin bekerja di farmasi di rumah sakit. Itulah jawaban mahasiswa kita. Saya ingin bekerja di industri farmasi. Itu kan jawaban mahasiswa kita. Saya ingin bekerja di puskesmas, di apotek. Itu loh jawaban mahasiswa kita rata-rata ke depan. Dengan Universitas Gaya Baru itu jangan diharapkan mereka mau menjawab itu kan. Anda cita-citanya mau jadi apa nanti? Oh, saya ingin menjadi pengusaha, kan begitu ya? Saya ingin menjadi pengusaha. Oh, saya ingin bekerja di perbankan. Haram nggak mereka bekerja di perbankan? Ya nggak apa-apa, boleh kan? Mereka kan di perbankan kan butuh kan? Tetapi nah inilah harus dilengkapi dengan adanya kemampuan kesiapan kerja ini. Nah, sehingga nantinya adanya ijazah, adanya SKPI ya. SKPI yang di sana ada SKP kemampuan apa yang dia dapatkan, sehingga bisa jadi suatu saat nantinya mahasiswa kita itu belum tentu bekerja di bidang farmasi. Loh, tetapi nanti akreditasinya tidak bagus nilainya. Nah, itu perkara nanti lagi kita bahas ya Bapak Ibu ya. Karena kayaknya ke depan itu kita nggak bisa sangat kaku, sangat rigid. Kita harus fleksibel. Karena itulah masa depan itu ya, kayak gitu ya. Jadi anak-anak kita sekarang itu nggak bisa kita paksa seperti apa kita zaman dahulunya. Karena ya ke depan itu ya kita harus memfasilitasi mereka bisa bekerja di bidang apapun. Nah, kita masuk sekarang Bapak Ibu dalam penyusunan kurikulum. Ini yang biasa kita lakukan ya dulu ya. Ya. Kalau dulu itu yang kurikulum yang biasa kita lakukan, ada kurikulum lama kita evaluasi, kan begitu ya. Bisa juga kita melakukan analisis SWOT, bisa dengan melakukan process study. Ini satu hal yang biasa kita lakukan ya. Nah, berikutnya tujuan pendidikan kita apa? Berikutnya baru kita menyusun mata kuliah, berapa SKS-nya, ada struktur kurikulum, kita siapkan bahan kajian ya. Muncullah GPP, GBPP dan SAP. Kan dulu seperti ini yang kita lakukan kan? Ini yang dulu yang kita lakukan. Nah, tapi saat ini adalah yang tadi, tentunya ini harus dirubah Bapak Ibu untuk melihat ke depan, karena sekarang ini kan sudah diarahkan kepada OBE tadi ya, Outcome Based Education. Nah, makanya yang pertama kali itu setelah visi itu diredefinisikan ya, ditata ulang visi kita, baru kita rumuskan profil dulu. Kalau dulu kan nggak pernah kita bercerita profil kan, sekarang profil dulu. Nah, setelah profilnya muncul, baru kita buat suatu rumusan capaian pembelajaran atau CPL. Nah, begitu tahapannya. Nah, berikutnya muncullah matrik CPL. Nah, berikutnya baru muncul bahan kajiannya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kira tidak usah susah-susah memikirkan bahan kajian. Bapak Ibu kita kan bukan membuat kurikulum yang betul-betul dari nol kan. Bahan kajian sebetulnya kita sudah punya. Lihat saja SAP atau RPS kita yang lama itu, kan kita punya RPS kan, dikumpulkan semuanya. Kan itu RPS itu isinya adalah bahan kajian kan, dikumpulkan semuanya. Nah, ditata lagi, kita siapkan saja nanti, kita sesuaikan, masukkan ke dalam matrik CPL kita itu. Nah, sehingga nantinya, setelah bahan kajiannya muncul, barunya nantinya kita mapping, kita petakan mata kuliahnya itu seperti apa, besaran SKS-nya. Nah, ingat Bapak Ibu ya, nama mata kuliah itu hanya bungkus,
tidak ada yang mengatakan harus ada nama mata kuliah ini. Enggak, nama itu terserah kita kan. Bisa jadi nantinya kita melakukan integrasi kan, integrasi bahan kajian ini. Contohnya, desain sediaan dosen form design kan, atau farmasetika. Farmasetika itu adalah bagaimana membuat satu sediaan kan. Ya, how to prepare of dosage form atau dosage form design kan gitu kan, farmasetik itu. Berarti di sana itu ada aspek-aspek yang penting adalah praformulasi kan. Selama ini praformulasi kan kita masukkan ke dalam mata kuliah farmasi fisik. Iya kan Bapak Ibu kan? Praformulasi. Berikutnya setelah praformulasi itu ada bagaimana kita memastikan bahwa bahan aktif dan eksipien kita itu sesuai dengan standar, sesuai dengan kita minta. Muncullah di sana itu ada quality control kan. Nah, di situ kan ada mata kuliah analisis, tetapi analisis ini adalah bahan baku kan. Berbeda nanti analisis setelah produknya jadi kan. Analisis tablet kan berbeda lagi kan. Bagaimana analisis suatu obat atau bahan aktif dalam satu sediaan. Kalau ini kan ada menganalisisnya langsung kan, dia belum menjadi sediaan, itulah di praformulasi. Di sana ada menganalisisnya dengan X-ray, menganalisisnya dengan IR. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu bisa mengintegrasikan mata kuliah itu bagus, menjadi 6 SKS. Kan? Sehingga nggak perlu lagi muncul mata kuliahnya farmasi fisika kan, nggak perlu lagi muncul mata kuliahnya analisis kualitatif dan kuantitatif kan, nggak perlu lagi muncul. Nggak perlu lagi muncul mata kuliah yang lain karena sudah dalam satu kesatuan farmasetik 6 SKS. Dari farmasi fisiknya jalan, berikutnya dilanjutkan dengan analisis kualitatif kuantitatifnya, dilanjutkan dengan formulasinya. Nah, berikutnya adalah quality control sediaan, proses manufaktur. Nah, di proses manufaktur nanti ada GMP, CPOB. Jadi satu kesatuan nanti boleh disusun seperti itu sehingga SKS-nya besar. Sekarang ini di tempat saya Bapak Ibu, di tempat saya itu susah lah menyatukannya Bapak Ibu. Pinginnya farmasi fisik itu khusus diajar oleh dosen yang khusus ya. Muncul itu mata kuliahnya farmasi fisik. Kadang-kadang farmasi fisik 1, farmasi fisik 2, tambah praktikum. Oke lah. Berikutnya analisis kualitatif, kuantitatif, ada lagi loh itu. Diajarkan khusus. Tapi nanti mahasiswanya bingung kan, ini untuk apa digunakan? Kan begitu kan? Untuk apa kan? Nanti muncul lagi nantinya HPLC kan, muncul lagi dengan bahan-bahan yang lain. Ini untuk apa? Kan begitu kan? Mengapa demikian? Karena kita selama ini di tempat saya itu tidak bisa mengintegrasikan. Susah itu mengintegrasikannya. Susah sekali. Nah, kalau itu bisa kita integrasikan itu justru lebih bagus sehingga SKS-nya menjadi besar. Jadi itulah dimulai dari bahan kajian ini. Nah, sehingga nanti mata kuliahnya itu hanya bungkus ya, hanya bungkus. Nah, SKS-nya tergantung nanti bagaimana kita menetapkannya. Nah, ini tadi juga saya yakin sudah disampaikan ya, profil APTFI itu di mana perannya APTFI. Jadi Bapak Ibu, APTFI perannya hanya sampai CPL ya, sampai menyusun ini. Nah, kalau CPL-nya itu sudah selesai, ini adalah tugas besar peran dari Bapak Ibu tim kurikulum di prodi masing-masing. Bagaimana nantinya dari rumusan capaian pembelajaran itu Bapak Ibu terjemahkan ke dalam matrik, masuk bahan kajian, sehingga nanti sampai muncul kurikulumnya, ya, mata kuliahnya, ada struktur kurikulumnya, ada dokumen, termasuk juga rencana pembelajaran. Nah, ini adalah tugas berat dari Bapak Ibu semuanya. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya gimana lagi ya, pekerjaan kita ya itu dulunya kan. Ya Pak Asrul, kita kuliah S2 dulu nggak pernah diajarkan ini Pak Asrul ya. Pernah nggak Pak Asrul belajar dulunya kurikulum? Tidak Prof. Langsung. Pernah Pak Asrul? Pernah nggak Pak Asrul dulu belajar bagaimana menyusun kurikulum, membuat RPS? Nggak pernah lah kita belajar kan? Itu adalah mata kuliah yang diajarkan di pendidikan itu kan? Nggak pernah. Tapi faktanya Pak Asrul masuk jadi dosen di UIN kan? Pak Asrul itu ya pekerjaannya disuruh-suruh itu kan? Pak Asrul kan? Suruh kita kerjanya. Bagaimana tanggapannya Pak Asrul? Enak apa tidak? Bingung apa tidak awal-awalnya Pak Asrul? Ya betul Prof. Jadi memang ini yang kami rasakan juga sebagai pengelola bahwa nah kita tidak di dalam proses pendidikan dulu kita tidak diajarkan untuk mengarah ke pendidikan farmasi,
Iya. pada saat menjadi pengelola justru kita harus membuat tahapan-tahapan yang seperti Prof sampaikan tadi. Bahkan saya sempat berpikir kok bahwa itu bagus kalau nanti di farmasi ada satu bidang juga yang khusus Pedagogi mempelajari lah gitu ya. Pedagogi. Ya. Belum lagi ditanyakan nantinya akreditasi ya Pak Asrul ya. betul Prof. Kesesuaian. Itu saja belum selesai, sudah 9 loh standar sekarang Pak Asrul. Ya, dia. Belum lagi menyusun evaluasi, nah itu kan, itu evaluasi diri itu repotnya bukan main ya Pak Asrul ya. Padahal kita nggak dapat ilmu apa-apa dulu Pak Asrul ya. Nah itulah, tapi makanya itulah gunanya salah satu profil itu adalah long life learner itu Pak. Belajar sepanjang hayat itu kayaknya itu diterapkan sama dosen. Kita nggak ngerti apa-apa, saya juga nggak ngerti apa-apa nih Pak Asrul. Jadi saya baca buku lagi kan, oh ternyata seperti ini, kan begitu kan? Nah itu adalah long life learner kita itu, pembelajaran sepanjang hayat. Nah ini tadi yang saya katakan ya. Jadi forum sejenis APTFI ini, di mana perannya di sini? Nah adalah sampai membuat CPL, profil. Tapi profil ini adalah minimal Bapak Ibu ya. Nah CPL ini adalah minimal. Berarti mengapa disebut dengan minimal? Itu adalah suatu hal yang generik gitu, yang generik, yang umum. Pokoknya semuanya punya. Nah tentunya Bapak Ibu nanti harus ditambah nantinya sesuai dengan scientific vision, visi keunggulan kita masing-masing ya. Misalnya UIN apa keunggulannya? Ya janganlah profil lulusan APTFI saja yang dipakai kan, ditambahlah dengan profil keunggulannya. Misalnya adalah Islamic values gitu kan. Ya kan, kehalalan boleh silakan ditambah nantinya, nggak ada masalah. Ya, karena kita kan nggak mengatur itu kan generik. CPL-nya ya CPL kita itu standar itu, hanya generik. Nah, jadi Pak Asrul nantinya silakan dikembangkan ditambah dengan visi-visi keunggulan nantinya dari masing-masing institusi. Nah, sekarang kita masuk ke sini. CPL ya, CPL ini apa ya, kalau membaca definisi kayaknya kita bosan ya. Jadi yang penting adalah internalisasi akumulasi ilmu pengetahuan kan, termasuk pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur ya. Nah kalau kompetensi adalah akumulasi kemampuan ya. Nah jadi Bapak Ibu ini perlu disampaikan lagi bahwa kira-kira apa yang kita lakukan pada mata kuliah kita yang lama. Jadi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kita kan sudah punya mata kuliah yang lama kan, bukan menyusun dari nol ini. Nah, jadi nanti periksalah kesesuaian setiap mata kuliah kita yang lama itu dengan CPL yang baru. Jadi CPL yang baru itu disesuaikan. Kalau nggak sesuai disesuaikan saja nanti kan begitu kan. Kalau betul-betul nggak sesuai ya berarti kita mungkin bagaimana caranya gitu ya. Nah, kesesuaian bobot SKS mata kuliah yang lama dengan SNDikti ya. Bapak Ibu 144 ya. 144. Ya mungkin itu. Boleh nggak 149? Ya boleh kan. Tapi kalau 144 bisa, mengapain dipaksakan 149? Kan begitu kan? Nah, di tempat saya itu susah lah Pak Asrul. Nggak bisa itu 144 itu. Karena macam-macam nanti permasalahannya. Loh ini penting ini penting. Jadi kadang-kadang nggak penting itu dipenting-pentingkan kan, supaya dosen bisa terdistribusi mengajar semuanya. Kadang-kadang ada dosen, ini penting ini, pulang doktor kan, pulang S3, ini penting ini. Padahal diajarnya S1 loh itu, yang diajarnya S1 kan. Nah S1 itu kan adalah kemampuan-kemampuan yang standar yang kita berikan. Nggak mungkin mata kuliah S2 yang diajarkan, apalagi kemampuan-kemampuan untuk S3. Makanya disitulah pentingnya bagaimana kita menyusun suatu narasi itu, ya narasi dalam menyusun suatu CPL. Nah berikutnya periksa kesesuaian materi pembelajaran di mata kuliah yang lama itu. Nah dengan bahan kajian serta sesuaikan keluasan dan kedalamannya yang mengacu pada SNDikti. Ya SNDikti. Kalau sekarang bukan SNDikti lagi, Permendikbud nomor 3 ya, tahun 2020 gitu. Nah, berikutnya organisasi mata kuliah yang baru itu ya. Nah, apakah masih kita pertahankan atau kita robah kan begitu kan? Atau kita integrasikan dengan mata kuliah yang lainnya. Nah, sehingga nantinya kita bisa membuat rancangan pembelajaran itu.
evaluasi kurikulum dan tracer study, ya, tracer study need assessment. Jadi tracer study yang kita lakukan itu sebetulnya adalah memperoleh informasi tentang profesional need-nya, industrial need-nya, termasuk di sini social need-nya, dan juga scientific vision. Nah, ke siapa fokusnya? Tentunya adalah pada lulusan, ya, lulusan. Nah, berikutnya evaluasi metode evaluasi kurikulum. Nah, ini mengetahui kinerja kurikulum kita. Nah, dan fokusnya pada pencapaian indikator kinerja kurikulum. Nah, kita lihat profil, ya, profil lulusan. Jadi profil lulusan itu adalah jawaban terhadap program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa, atau apa perannya di masyarakat, outcome-nya, mau menjadi apa nantinya. Nah, kalau di dokter itu kan dari dulu disebutnya dengan profilnya itu adalah 5 star, ya, care provider, community leader, decision maker, communicator, and manager. Nah, kalau di farmasi itu dikembangkan kayaknya menjadi 7 star. Belakangan 7 star itu ditambah lagi menjadi 2. Sekarang menjadi 9 star. 9 star, jadi 9 star, ya, untuk farmasi saat ini. Ya boleh kalau itu masih kita gunakan. Profil, mau jadi apa? Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu mau menyusun profil lulusan. Bisa dilakukan dengan tracer study tadi. Bisa kita lakukan pada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi. Jadi bisa kita gunakan user itu, ya, bisa kita gunakan pengguna. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lihat nantinya mahasiswa-mahasiswa kita itu, nah, bagaimana kira-kira posisinya. Kalau dia di usernya itu kan, misalnya dia sebagai dosen kan, bisa kita tanya itu. Nah, kira-kira masih pas enggak? Atau bisa enggak kita ganti? Atau bisa enggak kita tingkatkan? Nah, dan bisa juga kita melihat nantinya apa peran yang dilakukan oleh lulusan saat baru lulus. Nah, atau nantinya bisa juga maksimum 3 tahun setelah lulus. Jadi Bapak Ibu 3 tahun setelah lulus nanti dilakukan tracer. Kira-kira mahasiswa kita itu di mana banyaknya, gitu kan? Di mana? Nah, kalau di situ yang banyak, nah kira-kira itu adalah profil yang cocok bagi mereka. Kami gitu kan, mau jadi apa? Karena kan sudah kita siapkan dulu kan. Nah, berikutnya bukan hanya seperti itu, tetapi harus juga kita identifikasi peran lulusan itu berdasarkan tujuan yang diselenggarakan program studi sesuai dengan visi misi baru yang sudah kita tetapkan itu. Jadi yang lama itu profilnya seperti itu kan sudah kita dapatkan kan. Nah, apakah itu akan kita pertahankan atau kita tingkatkan? Nah, tentunya itu disesuaikan dengan visi dan misi institusi kita. Nah, berikutnya melakukan kesepakatan dengan program studi yang sama. Nah, ini APTFI, ya. Nah, sehingga nantinya dengan demikian itulah diskusi yang kita lakukan. Berarti sekarang kan profil itu sudah dibuat oleh APTFI yang standarnya yang minimal, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan, tinggal mengembangkan di institusi masing-masing. Ya, jadi profil itu komunikator, decision maker, nah itu. Mau jadi apa gitu ya? Apa perannya di masyarakat? Nah, bukan sebagai anggota DPR, bukan birokrat, bukan PNS, ya, bukan itu profilnya. Nah, misalnya setelah kita menyusun profil, kita harus menyusun deskripsinya nanti. Deskripsinya apa? Misalnya peneliti, menguasai metode penelitian kan, nah memiliki kepekaan masalah yang nyata. Kalau manajer nantinya apa? Memiliki leadership, mampu menerapkan prinsip manajemen, nah begitu. Kalau perencana, mampu merencanakan program, mampu melaksanakan dan mengendalikan. Jadi itulah contoh-contoh deskripsi. Ya, kalau penyedia gizi ya seperti ini ya penyusunnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya lanjut di sini. Nah, ini skema ya, penyusunan CPL yang sudah kita lakukan sebetulnya ya, visi keilmuan, ya bidang ilmu prodi nantinya, profil lulusan, dilakukan dengan analisis kebutuhan. Nah, sehingga nanti dalam CPL itu harus ada minimal 4 aspek ya, harus ada 4 aspek. Yang pertama ada aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan.
Oke. Nah, ini kita masuk ke dalam capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini, jadi setiap rumusan profil yang sudah ditetapkan prodi itu menuntut kompetensi yang harus dimiliki lulusannya. Nah, dan sesuai tentunya dengan standar kompetensi. Dan berikutnya, standar kompetensi lulusan tersebut menurut SNDikti dirumuskan sebagai capaian pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu seperti ini ya kira-kira ya. Jadi ada standar kompetensi lulusan. Tentunya standar kompetensi ini merupakan kriteria minimal ya kemampuan lulusan. Tetapi harus ada 4 aspek tadi ya. Ada sikap, pengetahuan, keterampilan, dan inilah yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran ya. Ini yang disebut dengan CP, ya CPL. Nah, berikutnya ya menafsirkannya, nah ada CP ya, capaian pembelajaran. Ini merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi, termasuk pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Nah, jadi ini sebetulnya Bapak Ibu yang kita lakukan dalam merumuskan CPL ini. Nah, analisis pasarnya. Nah, silakan Bapak Ibu ya mengundang nantinya bisa stakeholder, bisa dari organisasi profesi. Nah, bisa dari manapun ya, manapun bisa diundang nantinya untuk melakukan rumusan-rumusan ini. Nah, termasuk kajian visi ya, visi keilmuan kita itu harus dikaji ulang, ditata ulang lagi, tetapi mestinya harus bisa mengakomodir kepentingan di masa yang akan datang. Nah, sehingga nantinya inilah nanti yang memunculkan profil lulusan ya, sehingga nanti dari profil itu muncullah suatu rumusan capaian pembelajaran. Nah, ini contohnya. Ini untuk dokter ya. Ini untuk dokter seperti ini penyusunannya. Ada 5 bintangnya tadi ya, 5 star-nya. Di sini nantinya ada sikap ya. Jadi CPL sikap itu Bapak Ibu bisa diambil dari SNDikti. SNDikti sudah ada itu. Atau nantinya bisa ditambahkan dari APTFI kalau ada, kan begitu kan? Nah, tetapi itu tidak cukup. Harus ditambahkan dengan visi, misi, prodi atau perguruan tinggi masing-masing. Berarti yang sudah dibuat APTFI itu sikapnya itu adalah yang standar itu. Nah, Bapak Ibu harus menambahkan nantinya sikap-sikapnya itu sesuai dengan visi misi masing-masing program studi atau perguruan tinggi. Pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sudah disusun oleh APTFI ya. Karena ini sudah disusun. Nah, tetapi nanti Bapak Ibu harus ditambah nanti. Tadi saya katakan yang disusun APTFI generik. Kalau Bapak Ibu hanya mengikuti itu yang standar itu. Harus ditambah nanti sesuai dengan visi misi prodi perguruan tinggi. Ditambah. Termasuk ini juga keterampilan khusus. Jadi keterampilan khusus ini sudah disusun oleh APTFI. Tetapi Bapak Ibu harus menambah nantinya disesuaikan dengan visi misi pada prodi dan perguruan tinggi masing-masing. Nah, jadi apa yang disiapkan APTFI sebetulnya hanya dua ya CPL-nya, CPL pengetahuan dan keterampilan khusus. Kalau yang sikap ini SNDikti atau sekarang di Permendikbud ya, nomor 3 2020, dan termasuk keterampilan umum ini juga sudah disiapkan dalam Permendikbud ya, nomor 3 atau 2020 ya, tentang ya SNPT ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, Bapak Ibu, baru kita masuk sekarang profil yang sudah disusun oleh APTFI dan CPL-nya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di bukunya itu adalah 9 star ya, farmasis ya. Kalau dokter tadi 5 ya, kita lebih banyak malahan, kita 9. Awalnya, mengapa munculnya 9? Awalnya kan hanya 7 gitu kan, 7 star. Ini yang muncul di WHO tahun 2006. Tapi saya nggak tahu, saya cari dari mana muncul 9 star itu. Ternyata ada beberapa publikasi dari Malaysia itu dia menambahkan 2 itu. Dia menambahkan 2 adalah researcher dan entrepreneur katanya. Kayaknya sebagai seorang farmasis itu juga nantinya menjadi seorang pengusaha. Nah, makanya muncullah 9 ya. Dan inilah deskripsinya. Jadi ada peduli dan santun, ini kita sebut dengan caregiver, ada decision maker-nya, mampu memberikan keputusan. Nah, dan di sininya sudah memunculkan suatu deskripsi. Ya, ini deskripsinya seperti apa.
Kalau komunikator itu apa deskripsinya? Mampu berkomunikasi secara profesional. Kalau sebagai seorang manajer itu mampu melakukan dan membuat tata laksana ya, dalam pekerjaan kefarmasian. Nah ini pembelajar sepanjang hayat, ini kayaknya yang paling tepat untuk dosen ya Pak Asrul ya. Nggak pernah kita belajar kurikulum dulu ya, pokoknya mengerti saja sekarang kan. Nggak diajarkan menyusun akreditasi, sekarang malahan itu yang kita susun ya, menyusun borang akreditasi malahan. Nah ini long life learner, memang itu adalah salah satu deskripsi profil dari seorang apoteker itu ya, pembelajar sepanjang hayat ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah kan begitu ya, ya itulah tugas kita sebagai guru juga ya, teacher ya, mengajarkan pengalaman, kompetensi. Nah ini jadi kalau kita sebagai teacher, sebagai seorang guru itu, nah kalau saya mengatakan guru itu ada yang disebut dengan guru yang biasa saja. Kalau guru yang biasa saja itu adalah memiliki kemampuan telling ya, hanya menyampaikan, itu telling namanya, menyampaikan, telling. Itu adalah guru yang biasa itu. Kalau guru yang baik, nah guru yang baik, guru yang hebat itu, dia bukan hanya sekedar telling, tapi mampu menjelaskan, explain, ya, menjelaskan. Tetapi guru yang luar biasa, guru yang akan dikenal, itulah yang disebut dengan inspiring teacher ya, adalah guru yang menginspirasi. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih nanti kita mau menjadi guru apa nantinya, akan dikenang oleh mahasiswa kita. Tetapi kalau kita mampu merubah karakter mahasiswa, melakukan perubahan-perubahan, kita bukan hanya menyampaikan ilmu kefarmasian, tetapi banyak yang kita sampaikan, karakter, ilmu-ilmu yang lain kepada mahasiswa. Inilah disebut dengan inspiring teacher ya, guru yang menginspirasi. Inilah idamannya kita kayaknya. Saya dulunya sewaktu kuliah itu Pak Asrul, ada guru saya itu sangat disiplin sekali. Pokoknya nggak boleh terlambat itu. Dan tapi dia tidak pernah terlambat itu Pak Asrul. Nggak boleh. Kalau gurunya terlambat, janganlah membuat aturan-aturan nggak boleh terlambat kan. Jadi dihapus saja komitmennya. Jadi dia nggak boleh terlambat itu. Pokoknya kita itu harus duluan itu. Kalau dia sudah menutup pintu, nggak ada satupun yang boleh masuk lagi. Ada teman saya yang mencontoh itu, diskusi, ngobrol-ngobrol, langsung dirobeknya itu, dikasihnya nilainya E kan. Dusunnya pula. Waktu itu kita mungkin tidak senang ya, kita marah, tetapi suatu saat kita harus yakin itu adalah inspiring teacher itu ya, guru yang menginspirasi itu. Karena dia bukan hanya mengajarkan ilmu farmasi, tetapi dedikasi, komitmen, karakter. Nah, sehingga itulah yang merupakan guru yang menginspirasi. Saya itu Pak Asrul yang ingat, makanya saya sekarang kalau kuliah-kuliah itu ya nggak boleh telat itu, tapi saya ya nggak boleh juga telat kan gitu kan. Jadi kalau saya sudah masuk, mahasiswa otomatis nggak berani masuk lagi gitu kan, malu dia kalau masuk kan. Nah itu, tetapi mahasiswa tidak marah gitu kan. Nah tapi protes dia, Pak mengapa kok nggak boleh masuk di kelasnya Bapak, di dosen yang lain mengasihkan toleransi 10 menit. Nah yang mengasihkan toleransi 10 menit ini yang harus mengacaukan ya, merubah namanya. Nah itu kan mestinya nggak kacau semuanya kan, nggak boleh. Nah cobalah kalau kita mampu menata disiplin ya, karakternya bagus, memiliki komitmen, Bapak Ibu, insya Allah lah negara kita itu akan menjadi negara hebat nantinya kan, sehingga karakternya bagus. Mungkin Bapak Ibu pernah sekolah di Jepang kan, coba dilihat di sana kan, waduh, ada mahasiswa datang terlambat gitu kan, itu 90 derajat lah itu membungkuk dia kepada gurunya, langsung dia lari pulang, malunya bukan main. Jadi mahasiswa itu malu dia terlambat kan. Di Jepang kayak gitu kayaknya kan. Tapi di kita ya begitulah kan, nanti lihat sendiri lah Bapak Ibu kan. Nah inilah mampu memberikan pengalaman belajar itu ya. Nah inilah, jadi Bapak Ibu inspiring teacher. Nah itu yang memberikan komitmen. Itulah yang akan menghasilkan orang-orang hebat berkarakter nantinya mahasiswa kita. Ya, nah termasuk leader nantinya. Jadi seorang pemimpin, researcher, entrepreneur. Nah, jadi di tempatnya Pak Asrul kayaknya ini harus ditambah Pak Asrul ya. Karena UIN ya Pak Asrul ya.
Nah, bisa diintegrasikan masuk ke sini nantinya ya. Nah, sesuai mungkin nantinya dengan sifat-sifat Rasulullah nggak apa-apa, boleh diintegrasikan masuk ke sini atau dibuat baru kan. Nah, tetapi deskripsinya ini harus dikembangkan. Boleh nggak digabung? Boleh digabung-gabung nantinya, nggak apa-apa. Ya, yang penting nantinya Bapak Ibu harus mampu membuatkan deskripsinya. Jadi nggak ada itu, oh harus 9, nggak itu kan. Nah, jadi profil lulusan yang akan digunakan S1 atau apoteker, Bapak Ibu coba dilihat nantinya. Kalau Bapak Ibu sudah punya sampai apoteker kan, langsung saja dibuatkan profil sampai apoteker kan, nggak apa-apa itu. Tapi kalau belum, tentunya dirumuskan dulu profil sampai S1 ya. Nah, jadi profil lulusan ini mestinya harus ditambah sesuai dengan visi, misi, PS tadi ya. Itu adalah profil generik ya. Maksudnya generik itu kayaknya dimanapun orang seperti itu kan. Nah, kita harus menambah visinya. Nah, bagaimana menata profil dengan CPL? Nah, oke tadi ya, ini 9 tadi ya, ada 9. Ada caregiver, decision maker, sampai. Jadi nantinya harus kita masukkan ke sini sikap kan? Sikap. Nah, ini ada di Permendikbud, boleh ditambahkan ya. Nah, boleh diambil template-nya itu, atau nantinya tentunya harus ditambah dengan visi misi perguruan tinggi dan PS. Nah, kalau yang pengetahuan termasuk yang keterampilan umum ini sudah kalau APTFI menyiapkan ini pengetahuan dan keterampilan khusus ya, ini sudah ada. Nah, kalau yang keterampilan umum nantinya Bapak Ibu bisa mengambil dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, jadi seperti ini. Yang sikap ini yang ada di Permendikbud ini dia ya, S1-nya bertakwa gitu kan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ini semuanya. Nah, ini nantinya CPL ini nantinya mau dimasukkan ke dalam bahan kajiannya apa kan? Oh, ini nantinya harus muncul mata kuliahnya Pancasila, harus muncul mata kuliahnya agama, boleh. Atau Bapak Ibu mengintegrasikan ke dalam mata kuliah yang lain, itu bisa juga. Itu bisa juga. Itu justru lebih aplikasi kan? Termasuk, nah ini keterampilan umum untuk program sarjana di sini. Nah, ini bisa diambil. Nah, tetapi ini adalah yang standar ini. Nah, tentunya kalau dibutuhkan nantinya, nah ini bisa kita ambil nantinya dan kita sesuaikan ya dengan CPL di tempat kita masing-masing sesuai dengan visi misi program studi dan juga perguruan tinggi. Nah, inilah yang disusun oleh APTFI. Nah, misalnya pengetahuan. Jadi Bapak Ibu ini sudah disusun di sini, menguasai teori, metode, aplikasi ilmu, teknologi farmasi. Nah, teknologi farmasi berarti ada farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi. Nah, dan seterusnya di sini ya. Nah, kalau apoteker ini rumusannya. Ya, mampu memecahkan permasalahan. Bapak Ibu coba dilihat nantinya apa perbedaan S1 dengan apoteker ya. Ini adalah narasi yang harus betul-betul bisa kita susun. Kalau apoteker itu dia mampu memecahkan permasalahan. Ya, kalau S1 menguasai teori dan konsep. Nah, coba lihat, misalnya menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, ya, sosiofarmasi, hukum, itu adalah untuk S1. Tetapi kalau dia apoteker nantinya harus mampu mengelola, memecahkan isu terkini. Berarti kalau seorang apoteker itu dia harus sudah memiliki suatu otoritas kan, sudah memiliki suatu keputusan yang itu sudah diatur sesuai dengan ya undang-undang kan, boleh memutuskan kan. Kita mau memilihkan obatnya apa ya boleh kan, nggak disalahkan itu. Kita mau mengganti obatnya apa ya boleh kan, asalkan itu sesuai dengan kemampuan ya pengetahuan kita kan. Nah, kita boleh. Nah, jadi itu yang harus disusun ya. Jadi mampu mengelola, memecahkan itu apoteker. Kalau mengetahui, memahami itu banyak untuk S1. Nah, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan obat. Ya, ini keterampilan kerja ya, keterampilan khususnya. Nah, kalau yang apoteker mampu mengevaluasi dan menyusun, ya, mampu mengevaluasi dan menyusun. Kalau S1 mengidentifikasi. Kalau yang apoteker mengevaluasi dan menyusun. Nah, ini narasi-narasinya itulah perbedaannya. Berikutnya, mampu melakukan praktek kefarmasian disupervisi oleh apoteker.
Tetapi kalau seorang apoteker mampu melakukan praktek kefarmasian, ya, secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Kalau yang S1 ya belum boleh, kan begitu kan? Belum boleh. Nah, berikutnya di sini, nah keterampilan khususnya yang nomor 3, S1 melaksanakan riset dan mengidentifikasi, menyelesaikan program untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi, ya, melaksanakan riset. Nah, kalau yang apoteker melakukan riset, mengidentifikasi problemnya untuk berkontribusi pada perbaikan perbaikan dalam ilmu farmasi. Nah, kalau berikutnya memiliki karakteristik kepemimpinan yang baik dalam organisasi. Nah, kalau yang sudah apoteker, nah dia sudah lebih ya, bersikap asertif ya dalam kepemimpinan, memiliki sikap entrepreneurship. Nah, itulah perbedaan-perbedaan narasi yang harus kita susun nantinya, baik untuk S1 termasuk apoteker ya. Nah, berikutnya keterampilan khusus yang lainnya, kalau yang S1 mampu mengelola praktik kefarmasian secara mandiri ya, tapi disupervisi. Nah, kalau di sini dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Oke ya, ini ada ya, yang ketujuh, mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri. Nah, kalau yang apoteker, nah jadi Bapak Ibu boleh nantinya mengambil template-nya ya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan hanya sekedar mengambil template, dilanjutkan apa yang kita lakukan berikutnya. Nah, kita buat di sini ya, dipetakan. Biasanya kita buat Excel panjang sekali itu Pak Asrul ya, panjang Excelnya. Jadi kodenya apa? Nah, kita tuliskan S1, S2 kan gitu kan. Ini panjang, P1, P2 ya. Kalau KU tadi kan panjang kan. Nah, K1 sampai sekian ya. Ini berikutnya narasi-narasi yang tadi itu, nah itu cocoknya dipetakan di sini. Oh, ini cocoknya di Cardifer, ini di sini. Ini cocoknya apa? Jadi Bapak Ibu melakukan checklist nantinya. Nah, jadi saya ulang lagi, bagaimana cara memetakan profil lulusan dengan CPL? Nah, ini harus kita lakukan. Jadi CPL-nya ini dibuat di atasnya nantinya. Ini profilnya nantinya. Nah, kode ini dimasukkan di sini, nanti di mapping nantinya, ya, di checklist nantinya. Maksudnya itu bahwa kita melakukan pemetaan, kan begitu kan? Pemetaan dan yang ada di CPL itu harus ada pada profil. Nah, yang paling penting nanti Bapak Ibu akan menambahkan CPL ya. CPL ditambahkan profil, bisa nanti menyesuaikan. Nah, sehingga nantinya harus dipetakan lagi. Nah, karena CPL yang sudah disusun ini dan dikembangkan oleh PS dapat dipetakan sesuai dengan beberapa standar ya. Jadi nantinya boleh nantinya dilihat standar di UNESCO nantinya, CPL di Permenristek Dikti, standar APTFI. Nah, Bapak Ibu yang terakhir ini, kalau Bapak Ibu ingin mengajukan untuk akreditasi internasional ya. Jadi di akreditasi internasional itu dia memiliki CPL itu, kita harus menyesuaikan dengan itu. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau belum akreditasi internasional, nah kita bisa cukup menyesuaikan dengan standar yang ada di APTFI, ditambah dengan di masing-masing program studi Bapak Ibu sesuai dengan visi misi ya dari universitasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, saya kira itu ya singkat ya yang saya